Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahiratul Azizah, NIM 230701700012 akan mempresentasikan tentang sifat-sifat setengah putaran. Baik, langsung saja. Sifat-sifat setengah putaran adalah hubungan antara setengah putaran dengan pencerminan dan involusi, seperti tertuang dalam teorema 3.2 yang berbunyi apabila garis-garis G dan H berpotongan tegak lurus di titik A, maka sigma A sama dengan mu G bundaran mu H. Buktikan atau buktinya, misalkan sigma AP sama dengan P aksen, mu H P sama dengan P1, mu G P1 sama dengan P2. Kita bisa melihatnya dari gambar di bawah ini. Dari pemisalan ini akan mendapatkan 1. Mu G bundaran mu H P sama dengan P2. A titik tengah dari ruas garis PP aksen. Yang ketiga, H sumbu dari P ruas garis PP1. Dan keempat, G sumbu dari ruas garis P1 P2. Begitu. Selanjutnya, misal B sama dengan garis PP1 irisan H, C sama dengan garis P1 P2 irisan G. Perhatikan segitiga PPA dan segitiga PP1 P aksen, karena PP1 sama dengan 2 PB dan PP aksen sama dengan 2 PA, maka PP1 PP aksen sama dengan PP PA. Akibatnya, segitiga PPA isomorfik dengan segitiga PP1 P aksen. Sudut PPA adalah sudut siku-siku, maka sudut PP1 P aksen sumbu dari garis P1 P2, H sumbu dari garis PP1 dan G tegak lurus dengan H. Akibatnya garis PP1 tegak lurus dengan garis P1 P2. Karena garis PP1 tegak lurus dengan garis P1 P aksen dan garis PP1 tegak lurus dengan garis P1 P2, maka garis P1 P2 sama dengan garis P1 P aksen. Akibatnya P1 P2 dan P aksen terletak pada satu garis yang tegak lurus pada garis PP1. Akibatnya P aksen terletak pada garis PP1. Selanjutnya, misalkan garis P2P irisan H sama dengan A1. Perhatikan segitiga PPA1 dan segitiga PP1 P2, karena sudut PPA1 kongruen dengan PP1 P2, yaitu sudut siku-siku, maka segitiga PPA1 isomorfik dengan PP1 P2, tetapi mengetahui bahwa PP1 sama dengan 2 PP. Akibatnya A1 titik tengah garis PP2. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ketika G sumbu dari P1 ke P2, maka P1 ke C sama dengan P1 ke P2. Terus P ke A1 sama dengan A1 ke P2 dan P1 ke C sama dengan C ke P2. Maka CA itu sejajar dengan garis P1 ke P, karena garis P ke P1 itu tegak lurus dengan garis P1 ke P2.
Jadi C anggota garis P1 dan P2, maka CA1 tegak lurus dengan P1 ke P. Terus CA itu tegak lurus dengan P1 dan P2. Akibatnya CA itu sama dengan garis C ke A1. A1 sama dengan H, mana H-nya? Sama dengan H irisan C ke A1. Terus A itu H irisan C ke A. Terus garis C ke A1 sama dengan garis C ke A. Maka A1 sama dengan A. Ini berarti sama ya. Terus akibatnya garis P ke A1 sama dengan P ke A. Karena P2 sama dengan garis P1 ke P2 irisan P ke A1. Terus P aksen ini P aksen sama dengan garis P1 ke P2 irisannya dari P ke A dan garis P A1 sama dengan P ke A, maka sigma AP sama dengan mu G bundaran mu HB untuk semua P anggota V. Jadi sigma A sama dengan mu G bundaran mu H. Nah, untuk teoremanya, teorema 3.3, apabila G tegak lurus dengan H, maka mu G bundaran mu H sama dengan mu H bundaran mu G. Jadi dibalik gitu ya. Terus teorema 3.4 itu setiap setengah putaran adalah involusi. Nah, kita sekarang akan membahas tentang persamaan setengah putaran. Hubungan antara setengah putaran dengan koordinat kartesius dituangkan dalam teorema berikut ini, yaitu teorema 3.5. Apabila A, B dan P, X, Y sembarang titik, maka sigma AP sama dengan 2A min X, 2B min Y. Buktinya, misalkan Q X0 Y0 sama dengan sigma AP, maka A titik tengah ruas garis PX, sehingga Anda mendapat hubungan A sama dengan X plus X0 per 2 dan B sama dengan Y plus Y0 per 2. Apabila selesai, didapat persamaan X0 sama dengan 2A min X dan Y0 sama dengan 2A min Y. Jadi sigma AP sama dengan 2A min X, 2B min Y untuk semua P, X, Y. Nah, contohnya biar lebih jelas, itu buktikan teorema 3.2 dengan menggunakan teorema 3.5. Penyelesaiannya nih, berarti ambil garis G sebagai sumbu X dan garis H sebagai sumbu Y. Akibatnya, apabila A sama dengan G irisan H, maka A 0,0 ambil titik sembarang P, X, Y. Berdasarkan teorema 3.5, Anda mendapatkan bahwa sigma AP sama dengan sigma titik 0,0. Jadi X, Y sama dengan 2 dikali 0 dikurangi X, 2 kali 0 dikurangi Y sama dengan min X, min Y. Karena 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya tinggal min X. Terus 2 dikali 0 tetap 0. Jadi tetap min Y.
Berdasarkan teorema 2.6 bagian A dan B akan didapatkan mu H P sama dengan mu H X Y sama dengan min X, Y. Untuk yang mu H. Nah, untuk yang mu G berarti hasilnya menjadi X, min Y. Sehingga mu G bundaran mu H P sama dengan mu G itu mu H dikali P. Nah, terus P-nya ini berubah jadi titiknya, yaitu titik X, Y. Nah, untuk mu G berarti min X, Y. Hasilnya adalah min X, min Y. Berdasarkan penyelesaian 1 dan penyelesaian 2, kita simpulkan bahwa sigma AP sama dengan mu G bundaran mu HP untuk semua P, X, Y. Jadi sigma A sama dengan mu G bundaran mu H. Nah, cukup sekian penjelasan saya. Banyak salah kekurangan dalam penjelasan. Saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.